Selamat pagi jemaat GBI Asia Afrika. Shalom. Masih merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini, amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Mari bersama-sama katakan, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, sekali lagi, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia baik selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu atas setiap kami. Selalu kami nikmati, kami rasakan kebaikan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau
Berfirmanlah Tuhan atas kami pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh menghadap Tuhan, kami boleh ketemu dengan Tuhan. Biar hari ini berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, hadirat Tuhan itu boleh ada buat setiap kami. Beri kami telinga yang mudah diajar, beri kami roh yang mudah diajar Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar bukan sekedar firman biasa, tapi firman yang mengubah hidup kami, mengubah keadaan kami. Kami mau undang Tuhan bicara buat kami Tuhan hari ini. Tegur kami, ajar kami, didik kami Tuhan. Ubahkan kami dengan kuasa firman-Mu yang ajaib. Dan kami siap menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kita semua percaya kata-kata sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, jemaat GBI Asia Afrika. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang baik. Saya berdoa biar hari ini roh Tuhan boleh ada bersama dengan kita semua. Boleh ada dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, Tuhan jamah, Tuhan tolong kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang satu orang dalam Alkitab kita yang sangat hebat sekali, namanya Musa. Saya bacakan dulu firman Tuhan buat kita semua ya. Kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga.
Kitab Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Alkitab menulis penilaian Tuhan terhadap Musa, orang yang sangat lembut hatinya. Tapi ternyata kita juga tahu bahwa di saat yang sama, Musa itu menurut Tuhan adalah orang yang sangat lembut hatinya, yang tidak ada orang lain lagi di muka bumi ini lebih lembut daripada dia. Tapi kita juga menyadari bahwa di saat yang sama Musa itu adalah orang yang sangat berotoritas, orang yang paling berkuasa di seluruh Israel. Dia pimpin sekian juta orang Israel keluar dari tanah Mesir. Very authoritative, sangat berotoritas sekali. Tapi juga dibilang sangat lemah lembut. Nah, hari ini kita perlu mengerti dulu apa sebenarnya yang ditulis di Alkitab tentang lemah lembut. Lemah lembut itu tidak sama dengan lemah gemulai, tidak sama dengan lembek tak berdaya, bukan. Kita tahu kisahnya waktu Musa naik ke atas gunung Sinai, dia terima 2 loh batu, lalu dia turun dan dia lihat orang Israel menyembah patung emas, patung lembu emas, dia pecahkan 2 loh batu itu. Orang lembek tidak bisa pecahkan 2 loh batu, Pak Bu. Kita orang biasa, orang kuat saja kadang-kadang itu batu, bukan gabus. Keras, ini orang bukan lembek. Musa itu bukan orang lembek, bukan orang tak berdaya. Dia punya kekuatan, dia punya kemampuan. Nah, pertanyaannya adalah, terus lemah lembut itu apa? Kalau dalam terjemahan bahasa Ibrani aslinya, kata lemah lembut itu diterjemahkan sebagai kuda yang dikekang. Kuda itu punya kemampuan lari cepat, punya kemampuan, punya tenaga yang hebat, tenaga yang kuat. Dia bisa tendang orang, sekali tendang orang bisa mati. Tapi kuda itu, kemampuan yang besar itu dikekang, ditahan. Nah, kemampuan kita, kemarahan kita, kekuatan kita, itu yang dibilang lemah lembut adalah waktu kita mampu menahannya. Bukan waktu kita mampu mengeluarkannya. Bukan waktu kita mampu menyalurkannya. Bukan waktu kita mampu melampiaskannya. Tapi waktu kita menahannya, menguasainya, karena kita tahu ada sesuatu yang sedang terjadi di depan kita. Itu lemah lembut. Nah, Alkitab menulis, orang ini sangat lemah lembut. Kenapa? Padahal secara fakta kita tahu Musa itu sangat berotoritas. Musa itu sangat perkasa. Tapi di saat yang sama Tuhan menilai dia sangat lemah lembut. Nah, hari ini kita akan belajar satu prinsip Alkitabiah, Bapak Ibu. Ternyata otoritas dengan kelembutan, kelemah lembutan, kerendahan hati itu ternyata berjalan berdampingan, Bapak Ibu. Tidak bisa dan tidak mungkin kita dapat otoritas tapi kita tidak rendah hati. Nggak mungkin itu. Kenapa? Nanti kita belajar di bawah-bawahnya ya. Nanti ke belakang nanti kita akan lihat baik-baik. Ternyata Tuhan itu men-set up sebuah hukum. Otoritas rohani akan turun, akan diberikan waktu seseorang itu mampu merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Jadi kita perlu mengerti baik-baik konsep ini. Banyak orang kepingin dipakai Tuhan, banyak orang kepingin diangkat Tuhan, banyak orang kepingin disertai dengan tanda-tanda heran dari Tuhan, tapi dia tidak mengerti konsep humility, merendahkan diri, dia nggak akan dapat apa-apa. Jadi otoritas dengan kerendahan hati, merendahkan diri, itu adalah satu paket, satu kesatuan. Kita sering lihat nanti di Alkitab kita, ada 2 orang lagi, 2 figur lagi yang sangat bertentangan. Satu namanya Yesus, satunya lagi namanya orang-orang Farisi. Waktu Yesus berkhotbah, kita semua tahu ayatnya, waktu dia ngajar, dia khotbah, orang-orang kagum. Siapakah dia ini? Belum pernah kita dengar pengajaran yang begitu penuh kuasa seperti ini. Dia ngomong, orang sadar, orang notice. Wah, powerful message. Sangat powerful, sangat berkuasa, penuh otoritas. Tapi waktu orang-orang Farisi yang ngajar, sama, bahannya sama. Dari hukum Taurat, sama semuanya. Tapi begitu mereka ngomong, orang nggak realize, orang nggak sadar, orang nggak notice. Orang nggak melihat otoritas itu. Orang nggak menyadari kuasa itu. Kenapa? Bahannya sama, Bapak Ibu. Materinya sama, tapi yang membicarakan lain. Personalnya berbeda. Persona menentukan otoritas itu. Nah, hari ini kita berdoa, kita belajar. Siapapun Anda mau hamba Tuhan, Anda mau pengerja, atau Anda seorang bisnismen, siapapun Anda, kita semua perlu otoritas rohani ini. Kita perlu spiritual authority. Otoritas rohani ini bukan hanya berlaku di gereja, di kalangan sendiri, bukan. Tapi otoritasnya berlaku di semuanya. Yang namanya otoritas rohani adalah otoritas yang diberikan dari alam yang lain, dari alam roh kepada kita. Dan waktu kita punya otoritas ini, kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di mata Tuhan. Ingat kata firman, dia berkata begini, engkau, Tuhan yang ngomong, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, yang lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Dan itu yang harus kita aminkan hari ini. Tuhan siapkan, Tuhan set up, Tuhan berikan. Masalahnya kadang-kadang kita nggak mengerti bagaimana mendapat otoritas itu. Nah, biar hari ini kita belajar baik-baik.
otoritas rohani akan diberikan waktu kita mampu merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, karena ini berjalan berdampingan. Nah, kita akan belajar satu konsep ya. Suatu ketika Musa itu berbuat kesalahan, Bapak Ibu. Saya bacakan firman Tuhan ya. Bilangan 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Bilangan 12 ayat pertama sampai yang kedua. Miriam serta Harun, ini kakak dan ciciknya lah ceritanya dari Musa. Miriam dan Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman hanya dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Musa memang berbuat salah, diambil perempuan Kus. Memang. Lalu Miriam dan Harun, dia mengata-ngatai Musa. Wah, nggak beres nih Musa nih. Emang hanya dia aja yang dipakai Tuhan? Emang Tuhan cuma bisa ngomong sama dia? Sama kita kan juga ngomong. Kan kita kan juga bisa. Kita kan juga hamba Tuhan. Kita kan juga bisa dipakai. Dan segala macamnya. Nah, perhatikan baik-baik. Musa memang salah, betul. Tapi yang saya pengen kita belajar hari ini adalah perhatikan respon Musa. Anda bacalah kisah ini dengan lengkap, Anda akan mendapati bahwa Musa tidak sekalipun menyangkal, tidak membela diri, tidak menyerang, dia nggak marahin Miriam dan Harun, kamu di bawahku, kamu otoritas di bawahku, tidak ada kata-kata apapun, tidak ada pembelaan apapun. Musa diam 1000 bahasa. Hebat sekali loh. Nah, kita perlu belajar dari mana Musa dapat otoritas yang super besar ini. Kita tadi belajar, kita tahu bahwa otoritas itu datang karena humility, karena kerendahan hati kita. Karena kita mampu merendahkan diri, mampu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, waktu Musa ditegur oleh orang yang dalam positional authority-nya, positional jabatannya, di bawah dia, Miriam dan Harun kan di bawah dia, di bawah Musa. Musa yang ngangkat Harun jadi imam. Kan yang ngangkat pasti lebih besar posisinya, lebih tinggi posisinya. Nah, secara otoritas, secara jabatannya, positional authority-nya, mereka di bawah Musa. Tapi waktu Musa ditegur oleh orang di bawahnya, dia tidak menyerang, dia tidak membela diri, dia tidak berargumentasi, dia tidak explode, dia tidak meledak, enggak apa-apa. Diam semuanya. Dia juga enggak bikin sidang, bikin konferensi, enggak. Dia enggak berusaha membuktikan dirinya benar, juga tidak. Diam saja. Ini satu konsep, ini sebuah contoh humility. Dia bisa defense himself kalau mau. Dia bisa kok, dia bisa undang semua orang. Yang bawa keluar siapa? Aku cuma bikin kesalahan satu, kau marah-marah begini, kau katain aku. Tapi waktu kau salah, kau sembah patung lembu emas, bagaimana? Waktu kau begini bagaimana? Waktu kau begitu bagaimana? Musa tidak ungkit-ungkit. Musa tidak berusaha membuat pembelaan buat dirinya. Dia relakan, Pak. Biar Tuhan yang bela, sudah. Kita belajar pertama, humility itu berarti kita tidak membela diri. Tuhan yang bela kita. Dan ini sebuah challenge buat kita semua hari ini. Betapa susahnya ternyata waktu kita dalam keadaan yang benar, kita nggak bikin salah, kita nggak bikin aneh-aneh, terus diserang orang, itu ternyata tidak segampang untuk dibicarakan, Bapak. Tidak segampang cuma ngomong teori, oh ya sudah relakan, tidak, susah sekali. Bahkan kadang-kadang kita memang salah. Tapi begitu orang nyerang kita, orang marahin kita, orang terus ngomong yang nggak enak dengan kita, kita juga meledak. Wah, iya salah ya salah. Tapi kan sorry lah, masa harus begitu sih, begini. Kita membela diri begitu rupa. Kita berusaha mengembalikan harga diri kita. Kita berusaha untuk menunjukkan bahwa kita nggak salah, atau nggak busuk-busuk banget, atau nggak salah-salah banget. Kita berusaha keras. Padahal konsep yang dilakukan oleh Musa berbeda ternyata. Konsep Musa, humility itu adalah let God defend you. Biar Tuhan yang membela kita, bukan kita. Lepaskan hak kita untuk membela diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita misalnya ya, kita ini lagi ribut sama orang misalnya, lalu diajak berantem lah kita di tengah jalan. Lalu kalau diajak berantem kan pilihannya kita mau berantem apa tidak, kan begitu ya. Kalau kita mau berantem ya kita gebuk juga, kita pukul balik. Kalau enggak kita dipukuli, kan begitu. Nah, lalu tiba-tiba di tengah-tengah kita lagi diajak berantem, kita lagi ditantangin orang, kita lagi diajak ribut sama orang, datanglah polisi misalnya. Lalu polisi ngomong begini, sudah Pak, Bapak nggak usah ribut, saya yang urus, saya yang atur, Bapak pulang saja. Kira-kira menurut Anda Bapak Ibu, Anda lebih milih yang mana? Oh nggak bisa, saya lebih milih berantem. Kalau ada, angkat tangan di tempat saja, dimanapun Anda berada. Tuhan lihat tangan kita. Tapi saya rasa,
Saya rasa loh ya Pak Bu, kebanyakan kita pasti milih yang kedua. Daripada kita yang ribut, daripada kita yang berantem, bonyok semua, sakit semua. Yes, mumpung ada Pak polisi, yes. Ya Pak, tolong Pak, diselesaikan. Aku pulang ya, thank you ya. Selesai. Akan jauh lebih nikmat, jauh lebih mudah, jauh lebih menyenangkan waktu ada orang yang datang membela kita, daripada kita harus bela diri kita sendiri. Tapi kenapa dalam hidup ini waktu kita mengalami konflik pribadi ya, dengan orang dekat-dekat kita, dengan keluarga kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan orang yang dekat dengan kita cenderung suka membela diri. Kita nggak menunggu Tuhan, kita nggak sabar nunggu Tuhan, kita udahlah aku dulu yang maju, aku akan tunjukkan, aku akan buktikan. Kita ribut nggak apa-apa, yang penting benar. Konsepnya berbeda Bapak Ibu. Konsep Tuhan, konsep ilahi dengan konsep dunia tentang humility itu berbeda. Nah, konsep yang mana yang kita mau adopsi, konsep yang mana yang kita mau pakai dalam hidup kita akan menentukan hasil dari perjalanan hidup ini. Waktu kita mengadopsi konsep duniawi, ya hasil hidup kita juga akan duniawi sekali. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi. Yes, ya hidup ini sebuah gambling akhirnya. Kita nggak pernah tahu hasilnya. Tapi waktu kita mengambil konsep ilahi, kita tahu endingnya. Tuhan berjanji, ada janji Tuhan di dalamnya. Kita tidak akan pernah turun, kita akan jadi kepala, naik terus bukan ekor. Kita akan jadi orang yang diberkati sampai anak keturunan kita tidak akan meminta-minta. Penuh berkat Tuhan, penuh kebaikan. Tinggal dipilih yang mana hari ini kita mau pilih. Semua keputusan di tangan kita Bapak Ibu. Ingat yang pertama, otoritas rohani dari Musa itu datang karena humility. Dari mana? Karena dia tidak membela dirinya. Dia biarkan Tuhan yang bela. Dia tidak bela dirinya. Yang kedua, apa yang dilakukan? Dia berdoa buat orang yang menghina dia, buat orang yang menyerang dia. Saya bacakan ya firman Tuhan ya, supaya kita ngerti baik-baik. Bilangan 12 ayat 13. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah dia. Musa berdoa. Dia tidak, wah kapok kamu ya, mulutmu berbisa, mulutmu itu beracun. Tidak, dia berdoa loh buat Miriam dan Harun. Waktu Miriam dan Harun ngomong panjang lebar yang jelek-jelek, coba kita naik dulu bentar ya, ayat yang kedua tadi. Sungguhkah, ini ngomongan Miriam dan Harun ya, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. And the Lord heard it. Perhatikan kata-kata ini. And the Lord heard it. Tuhan mendengar perkataan mereka. Betapa seremnya Pak Bu. Saya coba ajak kita sama-sama ya. Perhatikan baik-baik dan timbanglah baik-baik. Betapa beratnya kata-kata ini. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saya pribadi, saya ini nggak kepingin dan saya ini takut sebenarnya. Kalau sampai saya ini ngomongin apalagi orang yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan, terus omongan saya kedengeran dengan Tuhan dan Tuhan nggak suka dengan apa yang dia dengar, gawatlah hidup ini. Bisa nangkep Bapak Ibu ya? Ada bobot berat di dalam perkataan firman ini dan Tuhan mendengar itu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu didengar Bapak Ibu. Dan Tuhan nggak suka dengan apa yang dia dengar. Dan Alkitab menulis dalam ayat 456, dikasihlah kusta kepada Miriam dan Harun. Lalu di tengah-tengah itu, waktu Miriam dan Harun kena kusta, Musa berdoa. Musa tidak membela diri, Musa nggak nyindir-nyindir, nggak nyinyir dan segala macamnya. Dia berdoa. Alkitab menulis dalam ayat yang ke-13, berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Dan Alkitab menulis, waktu Musa berdoa, Tuhan jawab doanya Bapak Ibu, sembuh. Kita perlu ingat bahwa kusta itu penyakit yang sangat berbahaya pada zaman itu. Orang yang kena kusta itu adalah seperti sebuah simbol orang yang terkutuk, orang yang dikutuk Tuhan. Jadi waktu mereka kena kusta itu jadi sebuah aib tersendiri yang tidak bisa dihapus. Mereka harus keluar, diasingkan dari kota. Tidak boleh masuk ke dalam, tidak boleh kumpul dengan orang yang lain. Karena itu berarti Tuhan sedang memisahkan mereka, dikeluarkan memang. Nah, waktu Musa berdoa buat dia, doanya dijawab. Betapa hebatnya, betapa berkuasanya Musa ini, doa ini. Dan itu dinaikkan oleh satu orang. Ingat ya, doanya boleh sama, firmannya boleh sama, bahannya boleh sama. Tapi yang membedakan itu bukan materi, bukan bahannya, bukan kata-kata doanya, tapi personanya. Siapa yang berdoa, siapa yang ngomong, siapa yang bicara, siapa yang ngajar, itu akan membuat perubahan yang berbeda. Perubahan yang sangat besar sekali.
Dan Musa berdoa. Doa ini juga bisa dinaikkan oleh siapapun. Miriam dan Harun juga rasanya pasti akan berdoa. Dia 7 hari diasingkan, pasti berdoa, Tuhan tolong ampuni ke atas. Pasti, nggak mungkin mereka diam saja pasrah menerima keadaan. Tapi ternyata toh Miriam Harun berdoa juga nothing happen, nggak ada yang terjadi. Tapi begitu Musa berdoa, sesuatu terjadi, berubah. Keajaiban, mujizat terjadi. Powerful. Otoritasnya besar sekali. Nah, problemnya ini, kenapa otoritas rohani dengan humility, kerendahan hati, itu berjalan berdampingan? Karena kalau orang tidak bisa punya kerendahan hati, tidak mau merendahkan hati, tidak mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, tidak mungkin dan tidak bisa Tuhan percayakan otoritas yang besar itu. Kenapa? Anda bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya Musa dengan otoritas sebesar itu, ternyata hatinya licik, hatinya jahat, hatinya pahit. Lalu dia bilang, kapok kamu Maryam, Tuhan kasih lebih lagi. Jangan cuma kusta, putusin sekalian tangan-tangannya, tambahin lagi, mandulin sekalian. Kan berantakan akhirnya. Coba perhatikan lain ya. Ada orang lagi yang namanya Yusuf. Yusuf itu suatu ketika digebukin dengan saudaranya, dibuang dalam sumur, dijual jadi budak, masuk ke rumah Potifar, dikhianati dia. Dia dimasukin penjara karena dituduh mau merkosa istrinya Potifar. Masuk ke penjara, dikhianati lagi dengan juru minuman. Sekian lama dia nggak dimasukin ke istana. Sampai akhirnya 13 tahun kemudian Tuhan angkat dia. Tuhan kasih dia posisi begitu besar, posisi Perdana Menteri. 7 tahun berlalu, 20 tahun kemudian berarti waktu kelaparan hebat mendatangi seluruh bumi, kakak-kakaknya, saudaranya datang menghadap dia minta bantuan. Dan dia hari itu sedang dalam posisi sangat berkuasa. Orang nomor 2 di seluruh bumi hari itu. Apa yang dia lakukan? Kalau hatinya busuk, kalau hatinya jahat, kalau hatinya pahit, mati itu semua saudaranya. Jangan kasih dia, jangan jual makanan ke dia. Dulu dia gebukin aku, dulu dia jual aku. Kalau nggak ada mereka, hidupku nggak akan sengsara kayak kemarin-kemarin. Tapi untung. Makanya Tuhan itu selalu membandingkan dan memilih orang yang akan diberi otoritas besar adalah orang yang humble, orang yang rendah hatinya, yang mampu, yang mau merendahkan hatinya. Ingat, rendah hati itu bukan sifat bawaan manusia. Rendah hati itu bukan sifat alami manusia. Rendah hati itu adalah sebuah keputusan. Barang siapa mau merendahkan hatinya, barang siapa mau merendahkan dirinya, Tuhan angkat dengan otoritas yang besar. Dan betul, waktu Yusuf diangkat begitu hebatnya dengan Tuhan, dikasih otoritas yang begitu hebat. Otoritas rohani dia kasih, Tuhan kasih. Otoritas secara duniawi Tuhan kasih. Dan terpeliharalah semuanya. Dan hari ini kita mengenal ada satu bangsa namanya bangsa Israel. Dari mana? Dari sini. Kalau seandainya hari itu Yusuf hatinya jahat, hatinya busuk, dia nggak kasih makan kepada saudaranya, mati semuanya. Sampai Yakub mati, dia nggak ada sudah. Janji Tuhan, Alkitab kita bubar habis sudah. Cuma 5 buku doang selesai, nggak nyampe 5 bahkan. Tapi Tuhan itu memilih dengan sangat hati-hati. Yesus pun sama kalau kita baca baik-baik. Waktu di Taman Getsemani, dia mau ditangkap sama orang-orang Romawi, Yudas cium dia, lalu Petrus bertanya, Tuhan, ini gimana? Dia tarik pedang, dia mau perang ceritanya, si Petrus. Lalu Tuhan ngomong, apakah menurutmu aku tidak mampu berseru kepada Tuhan Bapakku dan menyuruh untuk pasukan malaikat datang ke bawah untuk membantu aku? Bisa ternyata. Tapi dia tidak lakukan itu. Ingat, lemah lembut adalah kuda yang dikekang. Punya kemampuan, punya kekuatan, tapi dia tahan. Dia tidak lakukan itu. Dia ngomong, ini adalah cawan yang harus ku minum, harus ku selesaikan. Dan dia berikan nyawanya, dia berikan dirinya sampai taat, sampai mati buat kita semua. Nah, kita belajar mengerti konsep ini. Mereka ini orang-orang yang punya kekuatan, punya kemampuan, dan Tuhan kasih mereka otoritas yang besar. Bagaimana, apa yang akan terjadi kalau ternyata otoritas yang besar ini diterima atau diberikan kepada orang yang tidak punya kapasitas humility? Habislah kita semua hari ini Bapak Ibu. Kalau ternyata orang yang dipakai Tuhan itu ternyata orang yang pahit hatinya, luka hatinya, ya kita jadi berantakan dong. Kita nyakitin pendeta satu, wah dia balas kita dengan berlipat-lipat kali ganda. Dia kutuki kita, matilah kita. Tapi untunglah Tuhan itu nggak begitu. Tuhan memilih hati-hati kepada siapa dia berikan otoritas itu. Kepada orang yang punya humility, punya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ingat ya, kerendahan hati bukanlah sifat alami kita.
Kerendahan hati adalah sebuah keputusan yang harusnya kita ambil, yang harus kita buat, yang harus kita pilih sendiri dengan sadar. Jadi hari ini kalau Anda pengen dipakai Tuhan, Anda pengen diangkat Tuhan, Anda pengen terima sesuatu yang besar dari Tuhan, yang ilahi dari Tuhan, belajar merendahkan diri, belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena itu hukumnya. Nah, di dalam konflik inilah Tuhan itu izinkan untuk kita melatih kerendahan hati kita. Jadi kalau kita suka ngomong, wah hidup ini kok penuh masalah ya, aku pusing masalah begini, masalah terus, masalah nggak pernah berakhir, nggak pernah berhenti. Selama kita hidup, masalah pasti akan datang. Itu sudah dinubuatkan dari kitab Ayub, Bapak Ibu. Hidup manusia itu pendek dan penuh dengan masalah. Jadi masalah banyak. Nah, Tuhan pakai masalah kita, Tuhan pakai pergumulan kita untuk melatih kerendahan hati kita. Jadi kita akan belajar nanti dari mana caranya, gimana caranya kita belajar. Tuhan itu men-set up satu prinsip yang benar. Coba baca sama-sama ya. Kitab Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Kitab Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Konsepnya sederhana, dan kita semua rasanya saya percaya pasti pernah dengar ayat ini. Minimal sekali dalam hidupnya. Kan ini ayat sangat terkenal sekali. Barang siapa meninggikan diri direndahkan, barang siapa merendahkan ditinggikan. Sangat jelas kok. Ini tidak perlu pendeta untuk menjelaskan ayat ini. Tapi ternyata saking gampangnya orang nggak lakukan, Bapak Ibu. Orang kadang jadi malah lupa. Ya gimana? Dia pilih cara yang lain. Oh, untuk mendapatkan, untuk ditinggikan Tuhan, untuk diangkat Tuhan, untuk diberkati Tuhan, untuk menerima kuasa otoritas yang besar dari Tuhan. Oh, orang mulai lakukan macam-macam cara. Puasa raya, puasa berapa puluh hari segala macam. Mereka mulai menyiksa diri, mereka mulai begini begitu, mereka mulai nggak makan daging mungkin misalnya, mereka mulai menjauhi hal-hal duniawi, mereka nggak nonton bioskop, nggak boleh nonton, nggak boleh naik mobil, semua kayak zaman batu kita naik unta kemana-mana. Wah, semua jadi susah karena mereka berusaha mengejar. Padahal ini cara-cara ini Anda boleh puasa, tapi percayalah, puasa tidak mendatangkan otoritas rohani dalam hidup Anda. Anda mau doa semalam-malaman sekalipun tidak mendatangkan otoritas rohani dalam hidup Anda. Anda mau baca firman satu kitab, satu buku satu hari, tidak mendatangkan otoritas rohani dalam hidup Anda. Tidak ada ayat yang ditulis, kalau kau bisa sanggup satu buku satu hari, kau akan ditinggikan. Nggak ada ayatnya, Bapak Ibu. Yang ada adalah waktu kita merendahkan diri, kita ditinggikan. Nah, kita harus ngikuti dong pattern ini, pola ini. Ini kan yang hukum yang ditetapkan Tuhan. Kalau kita pengen dapat sesuatu dari Tuhan, ya kita harus ikuti rule of the game-nya dong. Kita mau ikut pertandingan sepak bola, pengen jadi juara dalam pertandingan sepak bola, ya harus ikuti rule of the game-nya. Rule-nya berkata, tendanglah bolanya sampai masuk ke gawang lawan. Boleh pakai kepala, boleh pakai kaki. Yang nggak boleh pakai tangan. Lalu Anda ngotot, ya nggak apa-apa, pegang, yang penting kan masuk gawang, kita lempar ke sana. Betul sih, bolanya masuk ke gawang lawan, betul. Tapi apakah dihitung? Tidak. Lalu Anda ngotot, nggak bisa begitu, coba lagi yang kedua. Anda coba kedua pakai tangan, lempar, masuk. Apakah dihitung? Tidak. Kalau Anda lakukan lagi ketiga kalinya, Anda akan dikeluarkan dari lapangan, Bapak Ibu. Didis. Kenapa? Anda tidak ngerti aturannya, nggak ngerti rule of the game-nya. Sama dengan Tuhan, Anda mau nikmati sesuatu dari Tuhan, harus tahu rule of the game-nya. Kalau nyeleneh terus-terusan, Tuhan ngomong caranya A, kita lakukan B, kita lakukan C, kita lakukan D. Kalau aneh-aneh terus, kita juga akan didis lama-lama, dikeluarin kita. Ini orang ini nggak bisa diajak ngomong, nggak berguna, useless akhirnya. Diambillah kita. Jadi hari ini harus tahu rule of the game-nya, harus sadar rule of the game-nya. Kita ngerti baik-baik. 1 Petrus 5 ayat 6, Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Perhatikan kata pada waktunya. Waktu orang merendahkan dirinya, memang tidak langsung ditinggikan, tidak langsung dijawab. Tapi ada waktu. Nah, ini yang susah dalam ikut Tuhan. Ikut Tuhan yang susah bukan suruh doa. Doa itu mah gampang. Kita lagi dalam pergumulan, dalam masalah, dalam problem, semua orang otomatis berdoa. Yang susah ikut Tuhan juga bukan suruh baca firman. Kita kalau udah dalam keadaan kejepit juga pasti baca kok. Tapi yang susah itu disuruh sabar, menunggu. Menunggu kapan? Nggak tahu. Sabarlah. Orang yang sabar itu jauh lebih daripada orang yang merebut kota, kata firman. Jadi waktu kita bisa merendahkan hati, otoritas rohani itu berjalan berdampingan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati berjalan berdampingan dengan kesabaran. Itu namanya penguasaan diri.
Nah, hari ini kita belajar sama-sama. Sabar Bapak Ibu. Suatu ketika mungkin Anda sedang hari ini disalahin orang mungkin. Direndahkan orang mungkin. Diinjak orang mungkin. Anda mungkin sedang diperlakukan tidak adil mungkin sama orang. Tapi percayalah, waktu kita belajar merendahkan diri, merendahkan hati, waktu kita belajar izinkan Tuhan yang bela kita, akan tiba waktunya untuk Anda ditinggikan. Kita pengkhotbah berkata, segala sesuatu di bawah langit ada waktunya, ada masanya. Ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu tertawa. Ada waktunya untuk membangun, ada waktu untuk merobohkan. Semua ada waktunya, termasuk kita. Waktu kita, hari ini mungkin kita sedang dalam keadaan direndahkan orang, diinjak orang. Tapi akan tiba waktunya untuk Anda ditinggikan orang. Dan waktu saat itu tiba, waktu momen itu tiba, kairos itu tiba, tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya dari Anda. Kalau Tuhan tetapkan hari ini adalah waktu pembelaan buat Anda, tidak ada seorang pun yang bisa merebutnya darimu. Kalau hari ini Tuhan berkata, hari ini adalah waktunya untuk keberhasilan, tidak ada orang yang sanggup menggagalkanmu. Kalau hari ini Tuhan berkata, hari ini adalah waktunya untuk kekayaan menyertaimu, tidak ada yang sanggup merampas daripadamu. Jadi tenanglah hari ini. Jangan terlalu pengen melampiaskan hasrat kita untuk membalas, untuk menyerang. Sabarlah, karena ada waktunya. Begitu waktu itu tiba, tidak ada seorang pun yang sanggup menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi hari ini saya berdoa Bapak Ibu, yuk mulailah kita sabar baik-baik, kita mengerti baik-baik. Jadi kita mulai paham, di dalam hidup ini akan ada banyak konflik yang terjadi. Dan dalam konflik itu, Tuhan sedang memberikan kesempatan buat kita untuk kita menunjukkan kualitas kita, menunjukkan kualitas humility kita, kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Waktu dia lihat nilai, waktu dia lihat value dari kerendahan hati kita, waktu dia lihat betapa besar atau betapa relanya kita, atau betapa besarnya pengorbanan yang kita keluarkan untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dia akan balas. Itu kan cara Tuhan. Kalau dia lihat memang kita merendahkan diri begitu rupa, dan namanya merendahkan diri tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah, semua pasti susah. Merendahkan diri itu berarti makan hati. Merendahkan diri itu berarti kita kehilangan harganya, kehilangan harga diri. Tapi toh Tuhan akan gantikan dengan otoritas rohani yang besar. Tuhan akan gantikan dengan sesuatu yang ilahi, yang ajaib. Nah, bagaimana caranya dalam konflik ini? Kalau hari ini kita sedang mengalami konflik dengan orang, kita sedang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan dengan orang, belajar baik-baik. Biarkan Tuhan bela kita. Waktu akan jadi sahabat. Nanti berjalan dengan waktu akan menunjukkan dan membuktikan apakah kita memang salah. Kalau kita memang salah, kita nggak akan terlalu malu Pak Bu, karena kita juga nggak ngotot, kita nggak mau maju terus-terusan, kita nggak ngeyel begitu. Tapi kadang-kadang waktu juga membuktikan yang kebalikan. Waktu membuktikan kita salah, bisa jadi loh, atau membuktikan kita benar. Justru kita benar terus kita diam, nilai kita akan jauh lebih mahal kok. Problemnya ini, entah kita benar, entah kita salah, pada akhirnya tidak akan merubah behavior kita, sikap hati kita. Karena yang Tuhan lihat itu bukan resultnya. Oh kau benar, kau salah. Bukan itu yang dilihat Tuhan. Bukan itu yang dikejar Tuhan. Tapi hati ini loh Pak Bu, yang dilihat. Kata Tuhan begini, engkau melihat rupa, aku melihat hati. Jadi yang dicari sama Tuhan itu bukan resultnya. Oh Deki, tunggu, kalau kau benar, ku bela kau. Tidak loh Pak Bu. Kita ini nggak ada yang benar di hadapan Tuhan sebenarnya. Kebaikan kita, semua kebaikan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kita ini nggak ada yang benar. Semuanya kotor. Tuhan datang memberi kebenaran buat kita. Jadi jangan berusaha membuktikan diri kita benar. Nggak ada gunanya Bapak. Tapi hati kita itu menarik hati Tuhan. Hari ini biar Tuhan, biar kita memilih, biar Tuhan yang bela kita. Biar Pak Polisi yang tadi yang bela kita. Kita nggak perlu berperang sendiri. Kita nggak perlu susah payah sendiri. Biar Tuhan campur tangan dalam hidup kita Bapak. Yang kedua, kalau Anda dalam konflik hari ini, belajar to ask forgiveness and give forgiveness. Belajar minta maaf dan belajar memberi maaf buat orang. Kita perlu sadar bahwa tidak ada orang sempurna dalam dunia ini, termasuk kita Pak. Orang nyakitin kita, iya betul, banyak. Tapi apakah kita nggak pernah nyakitin orang? Banyak juga. Kita juga banyak Pak Bu. Jadi ayolah kita be fair. Orang yang sedang berkonflik, orang yang sedang berantem, ada dua orang bertengkar ya, suami istri misalnya. Percayalah, kadang-kadang orang itu suka ngomong begini, yang salah yang mana? Oh dia Pak yang salah, oh dia yang salah. Semua orang kalau ditanya yang salah yang mana, semua pasti ngomong yang salah yang satunya. Dia nggak pernah dia yang salah Bapak Ibu. Tapi
Setiap dua orang berantem, dua orang berkelahi, dua orang ribut, selalu dua-dua salah. Dan perhatikan ini, dalam dua orang yang beribut ini, dua orang yang berseteru ini, dua-duanya punya kesempatan yang sama untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dua-duanya punya kesempatan yang sama untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dua-duanya punya kesempatan yang sama untuk memperoleh otoritas yang dari Tuhan. Dua-duanya punya kesempatan yang sama untuk memperoleh peninggian yang dari Tuhan. Masalahnya adalah siapa yang mau lebih dulu. Waktu kita memilih, aku mau melepaskan hakku untuk dibela, aku mau melepaskan hakku untuk dibenarkan, aku mau melepaskan hakku untuk harga diriku, kita mundur, kita izinkan Tuhan ambil alih, Anda sedang one step closer, satu langkah lebih dekat menuju pengurapan Tuhan, menuju kepada otoritas Tuhan yang ilahi. Dan kepada orang yang satunya, dia mungkin dalam hal ini, dalam kasus ini, dia mungkin menang saat itu. Dia merasa, wah lihat, dia mengaku salah, dia mengaku kalah, aku menang, aku yang benar. Dia bisa memperoleh pembenaran secara duniawi, dia bisa peroleh kemenangan sesaat, dia bisa peroleh kebanggaannya sekilas, tapi dia kehilangan Tuhan. Dia bisa doa puasa panjang lebar, dia bisa doa pagi, doa malam, doa subuh, dia bisa baca firman, dia bisa kasih semua, dia bisa lakukan semua secara alkitabiah, secara rohani, tapi dia tetap kehilangan intinya. Itu kayak orang yang kehilangan roti di rumah roti. Di rumah Tuhan tapi kehilangan Tuhan. Kasihan. Dan saya berdoa jangan kita jadi yang begitu. Dua orang berseteru, dua-duanya punya kesempatan. Ambillah lebih dulu kesempatan itu bagi kita. Memang kita kehilangan harga diri kita sesaat. Kita kehilangan kebanggaan kita sesaat. Kita kehilangan kebenaran kita sesaat. Tapi Tuhan, waktu akan membuktikan Tuhan pembela yang tidak pernah lelap. Dia tidak pernah tertidur, Bapak Ibu. Nggak pernah gagal. Saya bacakan buat kita satu firman ya. Filipi 2 ayat yang ke-6. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tuhan itu punya sesuatu yang sangat besar, kesetaraan dengan Allah, tapi dia lepaskan. Itu konsep humility yang sangat hebat sekali. Udah, wah, kalau dia mau egois, ini kan berharga sekali, mahal sekali, tidak akan kulepaskan. Ya bisa saja kalau dia mau, tapi tidak, dia lepaskan demi kita, Pak. Jadi konsep humility-nya harus ada. Ingat baik-baik ya, orang yang bisa dipercaya dengan otoritas yang besar itu adalah orang yang sudah terbukti mampu merendahkan diri, mampu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Kualitas ini sangat mahal harganya, Bapak Ibu. Berapa waktu lalu ada orang ngomong begini ke saya, Pak, kalau milih suami enaknya yang mana? Apakah milih yang miskin tapi setia, atau yang kaya tapi suka selingkuh? Ini kadang-kadang jadi konsep duniawi, Pak Bu. Kita disuruh memilih yang nggak enak. Kenapa? Kenapa nggak boleh milih yang kaya dan setia? Karena itu konsep duniawinya. Padahal kenyataannya ya, tidak ada orang miskin yang setia. Saya ngomong dengan hati-hati ini. Tidak ada orang miskin yang setia. Kenapa? Dari mana kita tahu dia setia, sedangkan dia miskin? Dia tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan. Ingat ya, kata lemah lembut berarti adalah kekuatan, kemampuan yang dikekang, yang ditahan. Dia bisa saja tidak selingkuh. Itu bukan karena dia setia, tapi karena nggak mampu. Lah nggak ada duitnya gimana mau selingkuh? Jadi jangan terlalu cepat mengambil, oh miskin tapi setia. Enggak. Bisa loh, banyak loh. Coba, Abraham Lincoln itu satu ketika membuat sebuah quote, dia berkata begini, kalau kau ingin tahu karakter seseorang, nilai yang sesungguhnya dari seseorang, coba berilah dia kekuasaan. Kalau orang yang kau bilang setia tapi miskin ini, cobalah beri dia uang melimpah. Coba berilah dia kekuasaan yang besar. Lihat nanti, apakah dia itu selingkuh atau tidak. Kesetiaan tidak ada hubungannya dengan harta, Bapak, memang. Tapi jangan membandingkan miskin dan setia, karena nggak ada hubungannya. Kebanyakan yang terjadi adalah dia bukan setia, dia nggak mampu, nggak bisa, ya nggak ada memang. Sedangkan yang satunya, oh kaya tapi selingkuh, juga nggak ada hubungannya. Apakah kalau kaya pasti selingkuh? Belum tentu sebenarnya. Tapi apakah orang yang selingkuh pasti kaya? Biasanya iya. Kenapa? Karena untuk selingkuh perlu modal besar, perlu bayar, perlu kasih sesuatu, nyewa hotel kah, dan segala macam. Perlu. Dan ini yang jadi masalah sekarang.
Konsep kita ini salah, Pak Bu. Orang yang dibilang setia adalah waktu dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, dia punya uangnya, dia punya modalnya, tapi dia memilih untuk setia. Nah, itu loh setia. Jadi jangan salah, oh miskin tapi setia saja dipilih, itu sengsara namanya. Yang lebih gawat lagi, miskin terus selingkuh, itu lebih gawat lagi, Pak Bu. Itu nggak tahu diri namanya. Tapi ada, dan ingat, setia itu kualitas, tidak bisa diukur dengan uang. Nah, kualitas yang teruji ini loh yang mahal. Ada uangnya, ada modalnya, ada kekuasaannya, ada hartanya, ada kekuatannya, tapi dia memilih untuk tetap setia, itu priceless, itu mahal. Nah, sama. Waktu Tuhan mau beri sesuatu yang berharga ini, otoritas rohani yang berharga yang besar ini, dia harus melihat kualitas ini teruji. Mampu bales, kita bisa bales orangnya. Mungkin kita lebih kuat daripada dia, kita bisa gencet dia, kita bisa kalahkan dia, tapi kita memilih untuk diam, kita memilih untuk melepaskan hak itu kepada Tuhan. Disitulah Tuhan angkat kita, Bapak. Saya berdoa sungguh-sungguh hari ini. Jangan berusaha jadi hakim. Jangan berusaha jadi The Avengers, pembalasan dan segala macamnya. Biar Tuhan, Pak Bu. Lepaskan buat Tuhan. Lepaskan hak kita. Tuhan campur tangan, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Pasti. Nggak mungkin hidup kita jadi berantakan. Alkitab menulis dalam Filipi 2:9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena Tuhan melepaskan haknya, kesetaraan dengan Allah dia lepaskan. Karena itu Tuhan meninggikan dia. Waktu dia merendahkan hati, karena itu, perhatikan kata ini. Karena itu berarti efek. Gara-gara dia melepaskan haknya, kesetaraan dengan Allah dia lepaskan. Dia jadi sama serupa dengan manusia. Waktu dia lepaskan hak ini, karena itu Tuhan mengaruniakan kepadanya nama segala nama. Betapa hebatnya. Itu sebuah pattern, sebuah pola yang kita harus ikuti. Rendahkan diri kita, Bapak Ibu. Rendahkan hati kita, Bapak Ibu. Tuhan akan angkat kita dengan heran dengan tingginya. Saya berdoa hari ini biar firman ini jadi berkat buat kita semua. Kita belajar untuk merendahkan hati. Ingat, rendah hati bukanlah sifat alami kita, bukan bawaan kita. Rendah hati adalah sebuah keputusan. Hari saya berdoa, entah Anda benar, entah Anda salah, rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu, biarkan Tuhan ambil alih, biarkan Tuhan yang membela kita, dan biar Tuhan meninggikan kita. Orang yang rendah diangkat Tuhan, orang yang tinggi direndahkan Tuhan. Saya berdoa sungguh-sungguh biar firman ini melekat buat kita, jadi rema buat kita, memberi kita kekuatan pengharapan dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Dan biar kita berdoa hari ini Bapak Ibu, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi sama-sama di hadapan Tuhan. Biar kita terima berkat ini, saya mau ajak kita semua, kita katakan amin yang keras atas setiap perkataan-perkataan yang kasih lepaskan buat kita semua. Sebab amin, kata firman, itu mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Kita berdoa sama-sama, kita siapkan hati. Bapa, kami percaya, kami berdoa dalam nama-Mu, diberkatlah pekerjaan kami,
Diberkatilah usaha kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kami jadi orang-orang memberi bukan yang kekurangan, bukan yang meminta-minta. Biar kami jadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saya percayakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.